Oh ya. To the point dan solutif sifatnya, Pak. Yang pertama terkait dengan yakat, Pak. Yakat pendapatan, Pak. Saya pernah sedikit berdebat dengan ya pengurus takmir dan imam juga. Itu katanya yakat pendapatan itu tidak ada. Itu masalah yang sebenarnya bagaimana. Yang kedua, kaitannya dengan infak. Solusinya yang baik bagaimana? Contohnya mamanya, saya mengaji 11 kali dalam 1 minggu, saya infaknya 5 ribuan. Dengan jumlah itu, apa lebih baik semua tiap pos pengajian itu 5 ribuan atau sekali waktu saja dikumpulkan satu tempat saja? Mana yang terbaik dengan nominal yang sama? Jumlah nominal yang sama. Yang ketiga kaitannya dengan hadis. Itu ada kualifikasi rincian apa saja yang sahih, dhaif dan palsu. Dari pihak mana yang mungkin paham apa Yahudi atau mana yang mungkin mempunyai sikap yang negatif untuk memalsukan hadis. Terus yang berikutnya kaitannya dengan kunut. Ini juga solutif sifatnya. Jadi di tempat saya musola itu ada beberapa imam. Jadi ada yang satu itu tetangga sama tetangga. Kalau yang satu yang ngimami tidak kunut, tapi yang imam satu lagi kalau dia makmum di belakangnya dia kunut, terus imamnya nunggu, Pak. Saya itu kadang-kadang menjadi tidak khusyuk, Pak. Lah saya pernah berdebat dengan teman, lah yo ora usah dipikir. Lho lah yo ora dipikir piye wong imame ora kunut kok dia kunut kok di sebelah saya. Saya kan berpikir, Pak, gitu. Terus solusinya apa? Saya memberitahu bagaimana diskusi dengan beberapa imam, ada 4 imam kalau tidak salah itu, Pak, yang sering bergantian gitu. Jadi makmumnya itu kunut sendiri tapi imamnya menunggu, Pak. Lah saya kan karena dekat saya tangannya gini, saya kan lihat, loh. Lah ini gimana? Teman saya mengatakan ora usah dipikir. Lah wong ning sebelahku kok. Nah gitu. Terus yang terakhir, ini kaitannya dengan solusi karena saya itu dianggap saya pensiunan guru, Pak, guru olahraga, pelatih sampai sekarang masih melatih. Juga istilahnya guru yang kata-kata anak-anak itu mengatakan Pak Wal itu gurunya galak tapi menyenangkan. Alhamdulillah, Pak. Tapi ya itu tadi, setelah saya lama ngaji itu saya kadang-kadang bingung ini gimana cara mengatasi solusinya. Karena umpamanya saya melatih renang. Banyak anak-anak murid-murid saya yang sekarang juga ada di perwira-perwira angkatan darat, angkatan laut, angkatan poluan dan sebagainya. Saya masih pakai celana pendek di kolam renang dekat itu. Tahu-tahu ada anak-anak poluan itu 4 poluan, 3 polisi. Dan setiap ketemu saya di itu kadang-kadang Pak, tidak langsung, jadi dia itu seperti ngumpet-ngumpet tapi setelah itu nyikepi saya gitu loh. Lah teman-teman loh, ya beneran disikap loh. Lah kan bukan mahram saya, tapi teman anak-anak saya itu gini, Pak. Seperti merasa Pak Waluyo itu orang tua saya sendiri gitu, Pak. Galak, menyenangkan. Nyatanya juga ini sebagai bukti. Reuni 3 kali pada tempat yang dekat. Guru-guru masih hidup ada 10 lebih yang guru laki-laki. Yang diundang hanya saya. Kan Pak Wal kan guru legend atau apa gitu ya. Jadi kalau enggak ketemu Pak Wal kan kangen. Makanya kalau kangen itu mesti nyikap gitu loh, Pak. Nah ini solusinya bagaimana ini, Pak? Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan satu sikap yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng ngaji bingung, mula nek ben ora bingung rasah ngaji. Bareng ngaji bingung, lah disikep polwan iki kan putri to. Disikep kok malah bingung. Ya. Lah nek ora ngaji seneng disikep kuwi. Gandeng aku ngaji disikep iki seneng apa sedih ya? Lah jadi bingung, wes penak orang ngaji wae malah nek disikepi polwan-polwan malah hangat kan itu. Lah ngaji.
Ya baik Pak Wal, lalu ya saya tanyakan ya, zakat pendapatan atau profesi. Memang kalau zakat itu ya susah, ada yang zakat kudu satu nisab, maka ngaji kudu tenanan. Kalau ngaji di MTA, nanti kalau sudah mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 3 nanti akan paham. Ayat 2 Allah menerangkan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Quran itu tidak diragukan, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, orang yang bertakwa itu orang yang percaya adanya yang gaib. Yang gaib itu bukan gendruwo, tetek, memeti dan sebagainya, bukan. Suatu yang dijelaskan oleh Allah maupun Rasulnya. Yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat tidak sekedar dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri salam. Mendirikan sholat dalam arti yang sebenar-benarnya. Sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang mendirikan sholat harus berusaha maksimal menjauhi dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu arti mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Dari rezeki yang diberikan oleh Allah, berapapun banyaknya, apa wujudnya, sebagian kecil diinfakkan. Lah dari situlah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap saya mendapat rezeki dari Allah, sebagian kecil saya keluarkan zakatnya, diinfakkan tadi. Ya. Misalnya kita dapat gaji, ya, sebulan 1 juta, misalnya honorer atau hasil bulan 1 juta. Sebagian kecil dari 1 juta itu dikeluarkan berapa? 2,5%, berarti berapa? 25.000. Maka kalau orang yang ingin bersih itu, ya, dapat uang 1 juta, 25.000 keluarkan dulu. Ya, zakat itu bukan milik saya. 975.000 itu yang milik saya, akan kita gunakan. Yang 25.000 pisahkan dulu, ini bukan milik saya. Itu dititipkan oleh Allah untuk yang lain. Nah gitu loh. Wes. Lah belum satu nisab. Jangan satu nisab. Ada yang memakai begitu, ada yang ambil jiwa. Rasulullah SAW ketika menerangkan tentang nisab orang punya emas, wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah mempunyai emas 93, sekian gram, disimpan selama 1 tahun, urung 1 tahun belum wajib zakat. Tapi praktek yang dilakukan Rasulullah, istrinya memakai cincin, ya, terus ya Nabi, pakai apa kamu ya Rasulullah? Cincin ya Rasulullah. Sudah kamu kan zakatnya? Belum, kamu memakai cincin dari api neraka. Ada seorang ibu gendong bayi kecil pakai gelang, lewat di depan Rasulullah, tanya pada ibu tadi, pakai apa anakmu itu? Gelang ya Rasulullah, dari emas. Sudah kamu zakati? Belum. Ya, kamu memakaikan gelang anakmu dari api neraka. Dilepas gelang itu dibuang. Dibuang maksudnya tidak dipakaikan sebelum dikeluarkan zakatnya. Ada kira? Gelang bayi 93 gram ada? Cincin istrinya 93 gram ada? Nah, ini Rasulullah itu dan hati-hati, walaupun tidak sampai 1 nisab, beliau mengeluarkan zakatnya itu tidak usah menunggu 1 nisab. Pokoknya merasa dapat rezeki dari Allah, keluarkan. Adapun orang yang tidak sepaham dengan ini, nek urung 1 nisab, urung keluar zakat, silahkan, itu urusanmu. Ya. Tidak zakat pun urusanmu, ya toh? Dan zakat. Kalau kita tanamkan yang lebih baik. Iwadine andai kata zakat itu turah, lebih baik. Maman tatawa khairan fahuwa khairulahu. Kalau zakat itu kelebihannya tidak hilang, akan kembali pada dirimu sendiri. Tapi kalau kurang tidak sah. Ya, lebih baik lebih aja lah, lebih baik. Wong Nabi ya begitu kok. Untuk katakan 1 nisab, ya, wajib keluarkan zakatnya. Belum 1 nisab Nabi sudah keluarkan. Nah, itu lebih afdal kan? Itu mengenai zakat.
Maka kalau zakat tidak usah ketemu, tidak usah berdebat. Ya, saya mengeluarkan zakat, keluarkan, yang orang ngetoknya ya sudah urusan dia sendiri. Nek wong bakhil beda meneh. Sirih ngenteni 1 nisab 93 gram lebih disimpan 1 tahun. Nanti baru 9 bulan ada keperluan didol. Ya, didol 5 gram ini sudah zakat atau ngurungin setahun. Ya, nanti wis 11 bulan kurang sebulan wis genap setahun didol sebagian. Wis ora sida zakat meneh. Mung tujuannya menghindari zakat. Mula aja nganti nyimpen setahun. Lah, didol apa mbok wenehke sapa? Siapa? Allah tahu enggak? Maksudmu mengurangi itu apa? Tahu enggak Allah? Tahu kok mbok dol belum genep setahun wis arep setahun tekan pancine keluarkan zakat mbok dol 2 gram 3 gram sehingga tidak. Maksudmu apa? Itu Allah tahu. Maka Allah tahu kamu apa yang kamu ucapkan, yang kamu simpan dalam hati pun tahu. Maka kita tidak usah memperhatikan dilok ke manusia. Sudah tidak perlu berdebat itu, ya kan? Ya udah, yang mau zakat ngantar sak nifak silahkan. Yang mengeluarkan zakat setiap saya diberi rezeki oleh Allah, berapapun saya keluarkan zakatnya, itu insya Allah lebih selamat. Ya? Lebih selamat. Ini mengenai zakat rutin. Kemudian infak rutin. Ya, untuk mendidik diri lebih baik yang rutin tadi daripada dikumpul ke, ya, ngumpul ke wis kita oke, wah iman, ya, lebih baik rutin itu udah tiap datang saya masukkan ke kotak infak berapa? Pak, maksud saya dengan nominal yang sama, umpamanya setiap kali kan 10.000. Iya, kan 100.000 atau betul. ada saya 100.000 satu tempat saja besok, umpamanya gitu, Pak. Makanya betul, nominalnya sama, tapi setan itu pandai, ya. Setan itu mengatakan, ya, setan itu setiap ada orang mau mengeluarkan zakat, infak itu, ya, Allah membisikkan kefakiran, ya. Setan itu ya'idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, ya, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 268 dulu, ya. Nah, itu di situ coba dibaca biar ingat. Bukan saya ngomong ngawur ya, ayatnya mengatakan begitu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ayo dibaca. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Dan notnya? Tidak ada. Jadi setan itu setiap orang. Notnya Ustaz. Ya dibaca. Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia. Ya, artinya orang itu ya infak di jalan Allah. Ya. Allah menjanjikan orang yang memberikan infak di jalan Allah, dikatakan oleh Allah meminjami Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan. Artinya tidak ada orang melarat karena infak, tidak. Allah berjanji ya hakullah riba wa yurbi sodakoh, harta yang dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya disuburkan oleh Allah. Ya. Tapi harta yang bercampur dengan riba, tidak keluarkan zakatnya, tidak keluarkan sedekahnya, ya hakullah, Allah akan memusnahkan. Sudah berulang kali ya terangkan. Musnah subur itu ada 2, musnah berkahnya, ya, beserta zatnya. Jadi barangnya yontek, wes ora cukup ontek barangnya. Ada lagi barangnya tetap banyak, tetapi tidak ada berkahnya, tidak cukup walaupun banyak. Tapi Allah mensuburkan juga ada 2, subur dalam arti kita bandarnya ya cuma itu aja, tapi yang memiliki tidak merasa kekurangan apapun, berarti subur berkahnya. Wayur bisodakoh, harta yang dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan infaknya, dikeluarkan zakatnya itu subur, tidak pernah merasa kekurangan.
Tapi yang tidak dikeluarkan itu menjadi musnah. Nah itu harus diyakini bagi setiap muslim. Maka dari itulah setan begitu. Maka kalau Bapak tadi bisa istiqomah walaupun nominalnya sama, setiap saat hari tertentu saya misalnya masuk ke masjid masuk ke kotak masjid tiap hari Jumat atau tiap 5.000 atau 10.000 bisa ajak lebih baik daripada dikumpulkan dulu wis kumpul 1.000 lagi tak cemplongke. Nah, nek 5.000 karo 1.000 setane gede mana? Nah, nek 5.000 orang mau nek 1.000 wah 1.000 mau tak nggo tuku ya. Apa tak nggo tuku soto atau tak nggo nukoke buku anakku cukup. Nek 5.000 wah wis ras. Nah, maka itu ya beramal yang sedikit itu lebih banyak apabila bisa istiqomah daripada banyak tetapi tidak bisa istiqomah. Artinya istiqomah rutin itu tadi lebih baik untuk mendidik diri juga. Baca Quran ya begitu. Baca Quran itu sedikit-sedikit tapi ajak itu lebih baik daripada ya maca Quran bisa ya 1 juz macane pendak Ramadan ya. So nek Ramadan tutup neh, nek Ramadan buka neh nganti katam ping 3 ping 7 bar kuwi nek rung Ramadan rung buka Quran nek lebih baik kamu baca walaupun sedikit-sedikit tapi istiqomah. Ya, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang menyatakan Tuhanku Allah dan beristiqomah melaksanakan perintah Allah, Allah akan turunkan malaikat ya dan membisikkan ala takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan khawatir ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan surga kamu yang telah dijanjikan. Maka istiqomah itu lebih baik. Ya itulah. Walaupun jumlahnya sama, tapi percayalah dengan istiqomah itu lebih baik walaupun sedikit tapi ajak. Nah di kelompok esok nek wis ngumpul akeh akan membayarkan iman-iman. Itu tak longe sik digo butuh sesuk tak ijoli sesuk, ora mungkin sesuk dijoli. Ya, karena setan selalu membisik kefakiran tadi loh. Dalam surat Baqarah 268, setan selalu membisikkan kamu kefakiran. Fakir itu artinya tidak mencukupi. Nah, timbang duit sekian tak infake, uripe butuhe jokes sesuk ora cukup. Nah, itu setan. Ya, kemudian apa lagi tadi? Kunut. Nah, itu dah. Wis zaman saiki aja rebutan kunut. Apa meneh lucu. Lah wong imam kok ngenteni makmum. Makmume nganggo kunut, imame ora kunut. Akhirnya imame ngakon setara langsung kunut tasik tak enteni. Nggak ada model gitu, nggak ada. Imam ngenteni makmum timbang kowe ngenteni makmume kon dadi imam. Lah nek makmume dadi imam, ya ta? Makmume tadi ngenteni imame nek urung rukuk, urung melu rukuk itu bener. Lah nek imame kudune wanci rukuk, sik makmumku kunute rung rampung. Kae ning riwayate imam ngenteni makmum itu aneh ya. Nah, itu menunjukkan tidak pahamnya tentang agama ya begitu itu. Mula saya mendengar pidatonya Pak Hasim Muzadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dia sudah wafat kan? Beliau dalam waktu peringatan 90 tahun apa Pondok Gontor itu loh. Dulu beliau menerangkan, dulu anggere kunut mesti darah iki NU. Anggere ora kunut iki Muhammadiyah. Saiki wis ora kunut kabeh tibake ora subuh wisan. Anak-anak sekarang udah tidak kunut, wis ora rebutan kunut kan wis ora kunut kabeh tibake ora subuh wisan. Lah JAP sing kunut kalau ora kunut apa JAP sing ora subuh? Itu pidato beliau waktu peringatan 90 tahun Pondok Pesantren Modern Gontor. Beliau memberikan ceramah begitu. Tak pikir ya betul itu. Anggere kunut kok mesti Muhammadiyah, NU, nera kunut Muhammadiyah. Bareng didelok saiki masjid ora tau kunut bae rene les subuh ya. Wis malah rame wis ora kunut. Lah kok ora kunut lah, nyen wis ora subuh kok. Dadi ora rembukan kunut pisan. Subuhe wis ilang. Dadi wis ora nggo kunut to.
Nah, maka itu ya yang bagi kita ya, yang kunut silahkan kunut ya. Menjadi makmumnya orang imam baca kunut, makmumnya boleh makmum kepada yang kunut. Nek dadi imam, ngimami wong kunut ya boleh, ning aja imame ngenteni. Ya, pancine rukuk ya rukuk, perkara sing kunut rampung apa urung rampung tuh tinggal. Ora kok wis tak enteni sik, toleransi katanya. Lah model gitu. Lah nek kono imame rukuk, makmume ngerampungke sing kunut sik, berarti kamu ketinggalan. Ya, tinggalan. Nah tinggal ya zaman sekarang zaman cepet kok nyusule sing cepet. Ya dah. Nah, macane nek cepet ora usah maca gitu ta. Lah tadi ra karuan to. Maka ya dia sing kunut ya kunut to, yang tidak kunut ya tidak usah kunut. Itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu dulu Nabi pernah mengerjakan, nah, terus tidak mengerjakan, itu namanya khilafiyah. Ya, ojo nek khilafiyah Nabi tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengerjakan, kita sekarang mengerjakan, itu bukan khilafiyah. Ya, tapi apa itu? Bid'ah. Gitu. Nek Nabi pernah melakukan, terus sekarang tidak, itu namanya khilafiyah. Memang Nabi dulu pernah kunut. Ketika terjadi Nabi mengirim sahabat atas permintaan suatu kampung, kirim 70 sahabat yang hafal Quran semua. Sampai di sana dibunuh semua, berarti dijebak, ditipu Nabi. Dan Nabi sangat ngerantas itulah, maka kunut. Tidak hanya subuh, setiap sholat selalu dari kunut. Nah, setelah kira-kira 1 bulan dalam riwayat itu ya, turun ayat surat Al-Imran 128 itu yang isinya menerangkan itu bukan kamu tidak campur tangan tentang itu Muhammad, itu akan saya ampuni atau saya hukum, itu urusanku, kamu tidak campur tangan. Sejak itu Nabi berhenti. Dalam suatu riwayat diterangkan begitu. Namun demikian ada tetap melakukan kunut silahkan. Yang tidak kunut tidak usah moyoi sing kunut, yang kunut tidak usah moyoi sing ora kunut. Ya, nah gitulah, sehingga tidak usah zaman saya ini rame-rame kunut, adalah serasa wes, tidak usah biar kunut silakan. Nek bener biar itu ganjaran saka Allah. Kalau salah dosane ben dipikul dhewe lah gitu loh. Baik yang melakukan kunut atau yang tidak melakukan kunut, lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Kamu tidak usah menilai amalku, aku tidak usah menilai amalmu. Allah yang akan menilai. Karena kita semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, sudah enak. Jadi rasa padu rembukan kunut ora penting gitu ya toh. Ya. Bapak tadi betul lah. Ora usah digagas, sing digagas ora kunute, sing digagas imam kok ngenteni makmum sing kunut ku lho yang digagas. Wong makmum kunut kok dinteni imame ya, nek ora digagas, nah kan gagas imam ngene iki sah apa ora makmum ngene iki lah gitu. Ya. Kemudian apa? Klasifikasi memang hadisnya apa? Ya, ada hadis itu yang sahih. Nah, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, ada yang palsu. Memang itu hadis. Maka tidak setiap qala Rasulullah mesti bisa dipercaya, tidak. Kalau Quran sauni-unine ayat pertama sampai terakhir tidak ada yang batil. Semua la roiba fih, tidak ada yang diragukan kebenarannya. Tapi kalau itu dikatakan hadis, ya nanti Bapak beli buku kumpulan brosur tahun 2008, ya kumpulan brosur 2008. Halaman awal-awal itu menerangkan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan Yasin. Dari sekian banyak hadis, hadisnya tidak ada yang sahih. Ya, antara lain ya, situ antara lain kalau orang ya lapar supaya kenyang baca Yasin, kenyang. Kalau ingin dapatkan obat, tulisan Yasin itu ditulis, terus dibakar, abunya dimasukkan ini, diudak bersama minuman ini ya, terus diminum. 1000 penyakit hilang. Hadisnya ada, palsu. Nah itu hadisnya palsu.
Nah, maka itu kalau hadis jangan terus terus dipercaya, jangan. Mula barang ngaji ente bingung dan dhisik kabeh hadis bener, barang ente kan ning dhaif ning palsu barang iki piye. Lah sing palsu ora dosa. Ya sing palsu ya dosa. Adanya hadis palsu bukan adanya MTA ini. Hadis itu wis zaman biyen. Ya dulu. Lah konangane setelah dikaji di MTA itu ngaji. Hadis cari, perawi-perawinya cari, nggak ketemu, oh baik palsu tau hadis. Ada yang kemarin baru aja bulan Rajab itu, ada yang puasa 1 hari bulan Rajab pahala sama dengan puasa 2000 tahun, 2 hari 2000 tahun, palsu hadisnya. Gitu? Nah maka itu tidak sembarang qala Rasulullah mesti benar, ndak, banyak hadis palsu. Maka itulah kita. Kalau Quran la raiba fi, kalau dikatakan hadis belum tentu benar, maka kita harus kaji. Lah titikane cara bodoh ini ya, gampang. Hadis kuwi nek bener pasti tidak bertentangan dengan Quran. Kalau hadis bertentangan dengan Quran pasti tidak benar. Mana mungkin ya? Allah memberikan Muhammad diberi Quran baru disebut Rasulullah, disebut Nabi karena diberi Quran. Lah kok bareng jadi nabi terus bicaranya menyimpang dari Quran, ya tidak mungkin. Maka hadis yang tidak sahih mesti bertentangan dengan Quran. Kalau hadis itu sahih pasti tidak bertentangan dengan Quran. Lah hadisnya sahih kok bertentangan dengan Quran, itu yang memahami yang kurang pas. Ya, pemahamannya kurang pas. Kalau hadis sahih dengan Quran pasti tidak bertentangan. Kalau sampai bertentangan mesti salah memahaminya. Nah, gitu. Harus jadi keyakinan kita. Nah, mohon solusinya jika dipeluk wanita tadi sudah jawab awal ya toh. Peluk wanita bukan mahram. Ya tinggal Bapak gimana? Dipeluk wanita kayak bekas muridku, dhisik murid TK atau JSD jak kelas. Lah saiki wis dadi perawan, malah wis dadi ibu-ibu barang. Lah kok memeluk gak aku pas renang. Nganggo kathok cekak dipeluk polwan cantik kayak iki dhisik muridku. Terus tak kapake iki. Apa? Bingung ta itu? Nah, kalau kita nih kandhani nduk, betul kowe dhisik muridku. Wong dhisik kowe tak gendonge ra apa-apa. Ning sekarang kamu sudah dewasa, saya sudah dewasa, kamu buat murid, dulu kamu dengan saya nggak apa-apa. Sekarang karena sudah sama-sama mukalaf, masing-masing menanggung hukum, kamu dan saya jangankan kok pelukan, kamu bersentuhan dengan saya itu tidak boleh gitu loh. Aja nek memeluk ya nek ya hati itu ya seneng wae ning hukum itu. Hukum yang susah. Ya. Nah, di hadapan Allah itu yang susah. Bersentuhan kulit laki perempuan bukan mahramnya, ditusuk dengan jarum besi, itu lebih enak ditusuk jarum besi di kepalanya daripada bersentuhan laki perempuan bukan mahram. Apa nek mbok peluk itu soal hukumannya apa besok itu loh. Nah, itu tegasnya haram, tidak boleh, itu harus dihindari. Kalau benar-benar karena rasa tresnane karo gurune, karena belum tahu. Lah yang tahu ini aja terus pura-pura tidak tahu, dikandani. Nah, biar nanti lagi tidak seperti itu ya. Nah gitu Pak ya, solusinya begitu.